Halo semua, hari ini kita mau ngerjain psikokom, psikologi komunikasi, tugas NHW yang diberikan oleh Batia. Kenalin, gue sebagai ketua kelompok, nama saya Muhammad Adi Palfiansyah. Di samping saya ada, Panangnya Da Vinci. nah di sini ada, kenalin dong masing-masing. Kenalin. Saya Namanya siapa? Rinda Syaharani. Saya Revina Rizky Amelia. Saya Clay, teman yang lucu. Saya Yusuf Sabanu Mujarto. Ya, jadi kita udah milih, tadi kita udah nonton filmnya itu Vespa Extreme. Nah, menurut kalian itu kayak gimana? Maksudnya video tadi tuh apa? Kelompok atau bukan kelompok nih? Menurut kalian gimana? Kalau dari gue sendiri itu kelompok ya, karena memiliki tujuan yang sama. Terus kalau lu gimana, Pin? Sama kalau gue jawabnya kelompok karena punya tujuan yang sama hobi yang sama. Kalau dari Revina, Esy, untuk sama Bang Clyde gimana? Kalau dari gue sih kelompok juga, soalnya mereka kan terdirinya bukan dari satu individu doang. Jadi kayak lebih dari dua individu dan itu udah termasuk kelompok. Yang lain. Cup, Coba. Ya, menurut saya kelompok. Kenapa kelompok? Komunitas itu dianggap memiliki interaksi yang berkelanjutan, tujuan bersama, dan mungkin struktur tertentu. Esy, Bang Clyde gimana pendapatnya, kelompok apa bukan kelompok? Kalau gue kelompok juga sama kayak kalian semua. Soalnya itu kan beramai-ramai, memiliki tujuan yang sama. Gimana sih? Ya, kalau kalau saya sendiri saya juga setuju dengan kalian semua bahwasanya ini terdiri dari individu yang banyak dan juga punya tujuan yang sama. Jadi ya kurang lebih setuju lah kalau ini kelompok. Jadi semua mayoritas kelompok ya. Ya, Terus kelompok, betul, kelompok. kalau kalau menurut kalian gimana nih? Kalau dari kedekat kalau dilihat dari kedekatan video tadi, klasifikasi komunitas tersebut premier apa sekunder? Ngerti nggak maksud premier apa sekunder, guys? Ngerti nggak? Apa tuh, deh? Premier Ngerti, sekunder itu Menurut apa, kalian deh? gimana? ngerti. Kalau Ini kalau primer itu dia ikatannya premier erat itu dan kayak juga ada ikatan satu. emosional. Nah, kalau sekunder tuh kayak nggak terlalu akrab. Menurut kalian itu tuh video tadi tuh anggotanya pada Kalau akrab apa? misalnya Nah, kalau kalau menurut gue ya primer tuh bisa juga diartikan kalau primer tuh lebih keluarga, sedangkan sekunder itu lebih profesional. Kalau menurut gua di sini ini lebih ke arah primer ya, karena di sini kan mereka juga nggak cuman memiliki memiliki tujuan yang sama, cuma mereka juga punya emosi yang sama. Jadi kalau ada satu masalah, semuanya rasanya emosinya juga sama gitu. Tapi ya baik lagi, ini kan mereka juga diberangkatkan oleh hobi, jadi juga keinginan mereka mayoritas sama dan juga bukan organisasi, karena mereka juga nggak ada aturan-aturan juga. Jadi kayak tadi bilang kan ngikutin sama apa yang mereka punya, ngikutin sama moodnya, ngikutin sama waktunya. Ucup. Nah, nomor tentang kalau menurut Ucup, Revina, Pin, lu gimana, Pin? Setuju nggak sama Bang Ted? setuju. Kenapa? Setuju. Kalau gue tadi tentang Vespa Extreme tuh eh, Ini dia tuh lebih ke primer
Kenapa primer? Karena dilihat dari kekeluargaan dari film video tadi, Vespa Extreme, mereka kayak ngerangkul gitu loh sama sama salah satu geng Vespa Extreme itu. Kayak mereka membuat Vespa yang dimana dari Vespa klasik awal dirakit jadi Vespa yang kayak lebih, menurut mereka lebih rongsok lah, kayak dari apa plastik-plastik dipungutin sama mereka dijadiin Vespa klasik gitu. Kalau gue sih juga Premier ya, karena mereka memiliki hubungan yang sama gitu, tujuan yang sama, terus eh, memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi lah. Kalau Ucup, Revina sama Asia gimana menurut kalian? Menurut gue primer karena Vespa Extreme itu memiliki anggotanya erat dan bersifat personal. Asia, Revina gimana? Sama, gue juga menurut gue itu primer karena mereka nganggap tuh setiap anggotanya juga dari keluarga mereka juga. Gue juga primer soalnya mereka tuh saling berkaitan gitu loh buat mempertahankan si motor itu gitu. Biar tetap bisa dipakai kan, bisa jalan maju mundur gitu. Cantik. Nah, selanjutnya nih ya, pertanyaan kedua itu, menurut kalian masing-masing nih, dari video tadi itu klasifikasi kelompoknya tuh deskriptif atau preskriptif? Preskriptif. Jadi tuh kayak deskriptif tuh mereka terjadi secara alami gitu loh. Kalau deskriptif kayak sesuai kesamaan tujuan individu yang bergabung. Kalau preskriptif itu pembentukan kelompoknya diatur secara rasional sesuai tujuan dan komunikasi yang terjadi diatur sedemikian rupa untuk mencapai tujuan. Nah, kalau menurut gue sendiri, Vespa ekstrim tadi itu termasuk kelompok deskriptif karena mereka pembentukan kelompoknya itu terjadi secara ilmiah gitu loh, karena memiliki kesamaan tujuan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Betul gimana, Bin? Ese, Revina, Yusuf. Sih, gimana sih menurut lu sih? Gue deh. Menurut gue itu deskriptif juga, soalnya mereka tuh terjadi kelompok gara-gara mereka punya tujuan yang sama hobi yang sama juga. Nah, itu kan terbentuknya secara alamiah juga. Jadi mereka nggak ada keterpaksaan gitu loh kalau mau bikin kelompok yang Vespa ekstrim itu. Kalau yang lain gimana? Hmm. Ya Cuk, boleh Cuk. Abang dulu deh. Kayaknya pada setuju juga dia kalau kelompok deskriptif. Kita punya kesamaan pendapat ya kayaknya. Kayak punya dan kayak punya kesamaan pendapat. Iya, kayak satu hobi ya, satu hobi Vespa ekstrim. Lu Mm-mm. juga. Ya, Oke. Next. Selanjutnya, kalau dari kalian juga nih, dari video tadi tuh terjadi konformitas dan polarisasi dalam komunitasnya nggak sih? Menurut kalian gimana? Itu maksudnya gimana tuh, Dip? Konformitas tuh kayak apa ya? Jadi tuh konformitas tuh sejumlah
apa nih konformitas? Sabar. Jadi itu konformitas tuh kayak pengaruh dari anggota kelompoknya gitu loh. Jadi anggota kelompoknya ngikutin kayak rekan yang mempengaruhinya gitu. Jadi ada ketua kelompoknya lah kayak gitu. Kalau apa? Kalau satunya lagi itu yang apa? Polaris. Polarisasi. Polarisasi. Jadi itu kayak misalkan anggota kelompoknya itu tuh berani gitu, misal kalau mereka berada dalam kelompok daripada saat sendirian. Jadi lebih kelompoknya tuh pola lebih berani saat mereka rame-rame lah istilahnya. Contohnya tuh kayak tawuran nih. Kalau tawuran kan mereka sendiri aja Berani. nggak berani. Beraninya cuma rame-rame doang. Nah menurut kalian tuh gimana? Dari kelompok tadi tuh ada ketua kelompoknya atau nggak ada ketua kelompoknya lah istilahnya gitu. Esy mungkin Cup Ucup atau Bangkai. atau Revina. Menurut kalian gimana? Gue jujur ya, gue belum begitu paham yang konformitas. Cuman gue mau ngasih pendapat tentang polarisasi. Kalau menurut gue sendiri, ini kelompok ini ada pengaruhnya dari polarisasi. Kalau yang contoh tadi dikasih Adip maupun yang di PowerPoint kan contoh ekstrimnya tawuran. Cuman menurut gue di sini juga ada polarisasi, ada keberanian. Kenapa begitu? Soalnya menurut gue kayaknya mereka nggak berani kayak tadi ke Sumatera. Mereka beraninya kalau ya bareng-bareng gitu kan. Ke Aceh gitu bareng-bareng. Itu nggak mungkin terjadi kalau mereka melakukan itu sendiri. Jadi menurut gue ini ada pengaruh polarisasi. Cuman untuk yang konformitas gue belum begitu paham deh. Coba ke Ucup aja. Dua-duanya. Kalau menurut gue sih konformitas ya, karena mereka tuh dari video yang tadi anggota yang direview tuh kayak terpengaruh dengan penglihatannya gitu loh. Waktu SD kan katanya dia ngeliatin Vespa ekstrim ya. Iya. Nah di situ mereka jadi terpengaruh gitu buat ngikut ke membuat Vespa ekstrimnya juga. Iya. Menurut gue kayak gitu sih. Kalau yang lain betul juga gitu, Pin. Menurut gue gitu. Ya. Ya Revina Ucup. Menurut gue sih konformitas ya. Karena mungkin terjadi jika komunitas ini memiliki norma atau perilaku tertentu yang bisa diikuti oleh anggotanya. Ayo sih, jawab sih. Kalau dari lu sih gimana sih pendapat lo? Revina deh kalau enggak, kalau Asia belum paham. Kalau menurut gue itu ada dua-duanya, ada konformitas sama polarisasi. Kenapa konformitasnya? Karena kalau kelompok kayak gini kan kebanyakan ada ketuanya juga kan. Jadi kalau misalnya di konformitas itu ciri-cirinya anggota kelompoknya tuh kayak ngikut aja gitu ke ketua kelompok, kayak apa-apa setuju ke ketua kelompok gitu. Jadi ada konformitasnya. Nah, kalau polarisasinya mungkin yang ini ya, ada hal buruknya juga ya. Kayak tadi kan uh, mereka tuh nyinggung kalau mereka kurang disukain sama masyarakat. Kita kan nggak tahu. Kita kan gue sendiri pernah dengar kalau misalnya kelompok Vespa ekstrim ini pernah nggak terima gitu kan. Nah itu menurut gue juga termasuk polarisasi. Gue setuju sama yang Bang Clyde omongin tadi, yang mereka nggak mungkin
ke Sumatera sendirian kan, jauh-jauh naik motor rongsok kayak gitu. Kan nggak mungkin juga kan, nggak mungkin berani ya sendirian kalau misalnya terjadi apa-apa gitu. Kan nggak tahu ya. Terus kalau misalnya yang apa konformitas, nah itu eh nggak semua kelompok punya leader juga sih menurut saya. Soalnya kan itu juga terjadi karena tujuannya yang sama kan, sama hobinya yang sama. Jadi kayak ya udah eh, terjadi karena itu gitu, nggak terpengaruh sama si ketua kelompok atau leader ketua angkatan. Nice, 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 nice. Selanjutnya nih, pertanyaan keempat itu kayak dari kelompok yang tadi kalian lihat itu berpengaruh nggak sih ke individu gitu, ke individunya, ke kehidupannya masing-masing. Kalau menurut gue sih berpengaruh ya, karena mereka dari individu masing-masing itu jadi lebih mengetahui kayak tahu tentang kehidupan antar kelompoknya, antar anggota kelompoknya masing-masing gitu loh. Kalau menurut Ya, kalian gimana? gue juga setuju. Terus kayak bisa lebih belajar lagi gitu dari Kalau yang lain, Gua juga setuju ya. Apalagi ini klasifikasinya primer. Primer kan ikatan keluarganya lebih kuat. Gue yakin juga yang ikatannya lebih dalam juga pasti punya pengaruh yang lebih kuat. Jadi gue yakin kalau ini pengaruhnya kuat ke individunya masing-masing. kalau Revina, Ucup gimana? Setuju nggak? Sama gue juga setuju. Ya, alasannya Pak. Berarti setuju semua ya? Setuju semua ya? setuju. Nah, pertanyaan terakhir nih guys. Menurut kalian tuh karakteristik anggota kelompok yang terlihat dalam video itu kayak gimana sih? Kalau karakteristik tuh kan ada ada beberapa gitu loh, kayak kohesi, kepemimpinan, jaringan komunikasinya, jumlah anggotanya tuh kayak gimana? Menurut kalian gimana? Kalau dari gua sendiri ya, mereka setiap anggotanya tuh memiliki kedekatan yang kuat, kayak kohesi yang kuat gitu loh. Terus mereka tuh nggak ada pemimpin tadi tuh. Nah, terus mereka memiliki tujuan yang sama juga. Menurut kalian gimana? Menurut gua komunitas ini bisa mencakup latar belakang budaya yang sama, hubungan yang kuat, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan komunitas. Kalau dari Bang Clyde sama Asia sama Revina, terus dari gua tuh mereka tuh nggak cuman satu arah gitu loh. Kayak semua anggotanya tuh memiliki apa sih kesetaraan yang sama. Jadi kayak semua saluran gitu loh. Nggak cuman satu arah atau kayak cuman ke ke
ketua kelompoknya doang kayak gitu. Menurut kalian, menurut lu gimana beda? Gue mau nambahin juga, kalau menurut gue itu di yang Vespa Extreme ini tadi, kita tuh ada karakteristik kelompoknya yang gue lihat itu ada kohesi karena dari yang kita lihat di video tadi itu tuh setiap anggotanya tuh punya keterikatan kuat gitu loh, kayak yang tadi dibilang kan, ini kita setuju kalau misalnya kelompok ini tuh termasuk kelompok primer. Jadi setiap anggotanya kenapa punya karakteristik kohesi karena mereka tuh punya keterikatan dekat gitu, nganggap semuanya anggota. Terus sama jaringannya juga gue setuju itu yang saluran tadi. Jadi satu anggota nggak langsung ke ketuanya doang gitu, jadi langsung nyebar. Kalau EC gimana sih? Gua kali ya. Kalau dari gua, ini karakteristiknya juga itu dia memiliki jaringan komunikasi yang semua saluran gitu, kayak kalian semua gue setuju, karena mereka masing-masing individu berhak untuk berinteraksi, berkomunikasi satu sama lain tanpa mementingkan level atau ketuanya juga nggak penting, antar satu sama lain juga nggak masalah. Dan juga karakteristik kelompoknya itu kohesi, karena balik lagi mereka primer, mereka adalah anggota keluarga, istilahnya anggota keluarga, mereka juga komunikasi satu sama lain gitu, dan apa-apa didiskusikan satu sama lain, nggak mementingkan level lu anak baru atau apa, yang penting mereka saling berdiskusi, ya demokratis lah. Ya, gue juga setuju sama jawabannya Adip, Revina, sama Bang Clyde. Soalnya di kelompok itu tujuan mereka sama, jadi nggak mungkin ada keterpaksaan dan mereka juga apa ya? Kok ngelag? Ya sama, kalau dari gue juga karakteristik kelompoknya juga kohesi karena mereka punya keterikatan antar kelompok. Untuk jaringan komunikasi juga dia adalah semua saluran. Karena apa? Kenapa Eh, semua saluran tuh? Karena mereka ngobrolnya terhubung juga ya. ya karena mereka juga ngobrol tuh terhubung, saya berhubung antar 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 semua antar semua anggota. Iya, betul kayak gitu Ya. maksud gue. Berarti udah semua ya. Thank you. Mungkin gitu aja kali ya. Karena pertanyaannya juga udah habis, jadi mari kita tutup ya. Terima kasih atas apa namanya telah Mendengarkan. mendengarkan. Semoga apa semakin dekat lagi. Semakin dekat lagi. Oke, Oke, makasih, makasih. makasih Mbak, makasih semua ya. Makasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Makasih Dip, makasih semua. Terima kasih. Bye. Gue cup. Thank you.